Gempar, supporter timnas Cina lakukan demo besar-besaran usai kekalahan. Menyakitkan 0-1 dari timnas Indonesia di GBK. Tuntut Presiden Federasi dan pelatih mundur, emosi meledak. Setelah gagal ke Piala Dunia 2026. Laga 5 Juni, jadi titik puncak amarah, ribuan fans turun ke jalan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan tragis ini? Akhirnya tercapai, kata-kata menyentuh Beckham Putra setelah jalani debut emosional di Timnas Indonesia. Ungkap perasaan campur, aduk usai. Tampil di laga penting lawan Cina. Sebut, ini jadi momen terbaik dalam karirnya. Netizen ikut terharu. Ada pesan khusus untuk supporter Garuda yang bikin merinding. Bikin bangga, Joey Pelupesi. Akhirnya, buka suara usai timnas Indonesia sukses, tumbangkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ungkap perasaan. Tak terlupakan di GBK, soroti mentalitas tim Garuda dan kirim pesan menyentuh untuk seluruh supporter. Pernyataannya bikin netizen tak bisa tahan haru. Tak bisa sembunyikan rasa bangga, Erick Thohir beri komentar mengejutkan soal debut Emil Audero bersama timnas Indonesia. Ungkap peran penting di laga kontra Cina, soroti ketenangan sang kiper dan sebut ini sebagai langkah besar menuju Piala Dunia 2026. Supporter tak sabar dengar pernyataan lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gempar, supporter timnas Cina lakukan demo besar-besaran usai kekalahan. Menyakitkan 0-1 dari timnas Indonesia di GBK. Tuntut Presiden Federasi dan pelatih mundur, emosi meledak. Setelah gagal ke Piala Dunia 2026. Laga 5 Juni, jadi titik puncak amarah, ribuan fans turun ke jalan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan tragis ini? Kekalahan memalukan yang diderita tim nasional Cina atas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Grup C bisa saja berbuntut panjang. Kemungkinan ribuan supporter timnas Cina akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di pusat kota di Tiongkok. Mungkin mereka akan menuntut Presiden Federasi Sepak Bola Cina CFA serta pelatih kepala timnas untuk segera mengundurkan diri. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, menjadi malam kelam bagi sepak bola Cina. Skuad The Dragons Team takluk dengan skor tipis 1-0 dari timnas Indonesia yang tampil penuh semangat di depan puluhan ribu pendukungnya. Gol sematawayang yang dicetak oleh striker andalan Indonesia, Ole Romeni, melalui titik penalti, ini menjadi pukulan telak yang memupuskan harapan Cina untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hasil ini memastikan bahwa timnas Cina tersingkir dari persaingan, menambah panjang daftar kegagalan mereka di ajang sepak bola internasional. Kekecewaan publik Cina pun memuncak, terutama karena harapan besar telah ditaruh pada kampanye kualifikasi kali ini. Setelah investasi besar yang dilakukan pemerintah dan federasi dalam membangun infrastruktur dan merekrut pelatih asing ternama. Tak lama setelah peluit panjang dibunyikan di Jakarta, gelombang protes mulai bermunculan di media sosial Cina. Tagar Sigat CFA Out dan pakan pelatih mundur langsung menjadi trending di platform Weibo dan Douyin. Keesokan harinya, bisa saja ribuan supporter turun ke jalan di beberapa kota besar seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Chengdu. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi kecaman keras terhadap kepemimpinan federasi dan pelatih kepala. Kami muak dengan janji-janji kosong. Sudah terlalu lama sepak bola Cina menjadi bahan tertawaan. Hari ini cukup. Teriak salah satu demonstran di depan kantor CFA di Beijing, begitu kira-kira kata salah satu media Cina. Mungkin demonstrasi ini bahkan bisa meluas hingga ke depan kantor pusat CFA dengan masa aksi menuntut pengunduran diri Presiden CFA Wang Jun yang dianggap gagal membawa perubahan signifikan sejak menjabat 3 tahun lalu.
Selain itu, pelatih kepala timnas, seorang pelatih asing asal Eropa yang dikontrak mahal sejak tahun lalu, juga menjadi sasaran kemarahan publik. Tidak ada visi, tidak ada strategi, yang ada hanya proyek jangka pendek yang gagal. Kami tidak butuh pelatih mahal jika hasilnya seperti ini, ujar salah satu penggemar yang juga merupakan anggota klub supporter timnas Cina. Menanggapi tekanan publik, juru bicara CFA kemungkinan hanya mengeluarkan pernyataan singkat pada Jumat pagi yang menyebut bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap performa timnas dan struktur organisasi internal. Namun, pernyataan tersebut justru makin memicu kemarahan publik, yang menganggapnya sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Sementara itu, dari kubu Indonesia, kemenangan ini disambut sukacita. Tim asuhan Patrick Kluivert memastikan langkah ke babak selanjutnya dan menjaga asa tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Presiden PSSI bahkan menyampaikan apresiasi kepada para pemain dan supporter yang menciptakan atmosfer luar biasa di GBK. Kekalahan ini sekaligus menjadi cermin betapa sepak bola Asia kini semakin kompetitif dan tak lagi bisa didominasi oleh negara-negara tradisional seperti Cina, Jepang, atau Korea Selatan. Keberhasilan Indonesia yang selama ini dianggap sebagai tim mediocre menyingkirkan Cina yang memiliki sumber daya besar menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan sepak bola membutuhkan konsistensi, bukan hanya investasi instan. Kini, tekanan terhadap Federasi Sepak Bola Cina mencapai puncaknya. Jika tuntutan publik tidak segera direspons dengan keputusan tegas, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan CFA akan semakin memburuk dan menghambat reformasi jangka panjang yang selama ini diimpikan. Bagaimana guys menurut kalian dengan aksi yang dilakukan supporter Cina ini? Dan apakah kalian bangga Indonesia bisa mengalahkan Cina kemarin? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Akhirnya tercapai, kata-kata menyentuh Beckham Putra setelah jalani debut emosional di Timnas Indonesia. Ungkap perasaan campur, aduk usai. Tampil di laga penting lawan Cina. Sebut, ini jadi momen terbaik dalam karirnya. Netizen ikut terharu. Ada pesan khusus untuk supporter Garuda yang bikin merinding. Putra bangga bisa debut bersama Timnas Indonesia. Beckham masuk pada menit ke-74 untuk menggantikan posisi Yakob Sayuri saat melawan China pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kamis, 5 Juni 2025. Aksinya cukup solid dengan beberapa kali memberikan sentuhan yang cukup mendapatkan perhatian. Tentunya, ini jadi modal penting karena mereka akan bertanding melawan Jepang pada 10 Juni mendatang. Selain Beckham, ada Stefano Lillipali yang kembali mendapatkan menit bermain bersama Timnas Indonesia. Beckham Putra menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman yang spesial. Apalagi dia bisa mendapatkan tempat di tengah persaingan yang sengit di skuad Garuda. Selain itu, mereka sukses mendapatkan kemenangan di depan puluhan ribu supporter yang hadir. Di babak kualifikasi ini jadi momen pertama saya di tim senior. Ini suatu kebanggaan bagi saya karena tidak bisa menyangka bisa tampil di depan supporter yang begitu banyak, kata Beckham Putra. Pemain asal Persib Bandung ini melanjutkan, laga debutnya ini tidak memberikan banyak tekanan. Menurutnya, ini adalah hal wajar dan dia masih membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Namun, saat di lapangan semua pemain tentu akan berusaha keras menjawab kepercayaan dari pelatih. Ini yang membuat dia sangat termotivasi pada pertandingan melawan Cina. Sepak bola adalah hidup saya tidak ada tekanan, jadi bukan hambatan. Tentunya saya harus menjawab kepercayaan dari pelatih dan harus saya jawab, ujarnya. Beckham menegaskan bahwa dia siap bersaing untuk kembali mendapatkan caps bersama skuad Garuda. Pertandingan melawan Jepang akan coba dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dia juga mengakui bahwa Patrick Kluivert yang memberikan nomor punggung 6. Saat bersama Maung Bandung, dia memakai nomor 7 dan ini bukan masalah, karena semua adalah keputusan pelatih. Persaingan,
Siapapun yang bertanding Indonesia harus bisa bertanding. Nomor punggung 6 dipilih oleh coach, saya mengikuti saja, tidak masalah, ujarnya. Bikin bangga, Joey Pelupesi. Akhirnya, buka suara usai timnas Indonesia sukses, tumbangkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ungkap perasaan. Tak terlupakan di GBK, soroti mentalitas tim Garuda dan kirim pesan menyentuh untuk seluruh supporter. Pernyataannya bikin netizen tak bisa tahan haru. Gelandang timnas Indonesia Joey Pelupesi memberikan komentarnya usai mengalahkan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025, malam. Pada pertandingan itu, Joey Pelupesi diturunkan sebagai starter oleh pelatih Patrick Kluivert. Pemain Lomel SK itu berada di posisi gelandang bahu-membahu bersama Tom Hay. Penampilan Joey Pelupesi cukup baik di sektor tengah timnas Indonesia. Ia dipercaya tampil penuh hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit Rustam Lutfulin. Ini merupakan laga kedua Joey Pelupesi membela timnas Indonesia. Akhirnya timnas Indonesia menang dengan skor 1-0 atas Cina. Gol skuad Garuda dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-45. Ole Romeni sukses melesatkan bola dari situasi tendangan penalti. Penalti didapat setelah Ricky Kambuaya dijatuh di dalam kotak penalti. Sangat senang tentu saja, kata Joey Pelupesi. Timnas Indonesia masih berpeluang besar untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Syarat untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut adalah bisa mendapatkan posisi kedua klasemen grup C. Saat ini baru Jepang dari grup ini yang sudah memastikan diri untuk tampil di Piala Dunia 2026. 3 tim, yakni Australia, Arab Saudi, dan Timnas Indonesia, masih berpeluang besar untuk mengejar posisi kedua klasemen. Bagi skuad Garuda ini tentu tidak mudah meski bukan hal yang mustahil saat ini. Pada Kamis, 5 Juni 2025, tugas utama Indonesia adalah bisa menang melawan Cina. Berada di posisi keempat dengan 9 poin, kemenangan akan membuat skuad Garuda mendapatkan 12 poin. Ini jadi modal penting untuk bisa mengamankan tempat otomatis di Piala Dunia. Selain itu, Australia harus kalah dari Jepang dan Arab Saudi tidak bisa mengalahkan Bahrain. Kondisi ini membuat posisi Indonesia ada di peringkat kedua dan hanya berjarak 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Perjuangan belum berakhir, tugas berat akan menanti skuad Garuda pada Selasa, 10 Juni 2025. Tentunya, Indonesia bawa misi wajib menang melawan Jepang agar bisa mendapatkan 15 poin di akhir persaingan grup C. Sementara itu, mereka harus berharap laga Arab Saudi melawan Australia hanya berakhir imbang. Hasil ini sudah sangat cukup membawa Indonesia mengunci 1 tempat di Piala Dunia 2026. Selain skenario ini, skuad Garuda juga masih memiliki kans untuk berlaga di Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat yang tentunya semakin berat. Syaratnya mereka maksimal bisa bertahan di posisi keempat klasemen grup C nantinya, Indonesia akan masuk dalam 6 negara yang berlaga di putaran keempat. Setelah dibagi menjadi 2 grup, hanya 2 juara grup yang otomatis mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Kans terakhir adalah lewat play-off antar konfederasi yang lebih menantang lagi. Indonesia minimal harus menang 2 pertandingan di babak kali ini. Namun, lawan mereka datang lewat wakil dari CIF, CONCACAF, CONMEBOL, dan OFC. Ini jadi jalur terakhir untuk pasukan Patrick Kluivert berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antara negara tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bicara tentang kekuatan timnas China.
Timnas Indonesia akan menantang Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis malam nanti. Skuad Garuda tentu ingin mengunci kemenangan untuk menjaga kans mereka ke Piala Dunia. Di sisi lawan, Cina dalam misi bangkit dan mengejar peluang melaju ke putaran keempat. Tentunya, pertandingan akan berjalan ketat sejak awal. Dan ini harus diwaspadai oleh J-Itzes DKK. Patrick Kluivert menjelaskan, China bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, lawan skuad Garuda kali ini memiliki pemain berkualitas dan ini yang akan jadi ancaman. Kecepatan tim Dragons akan jadi kekuatan utama yang harus mereka waspadai. Tim nasional Cina adalah tim dengan banyak kualitas, memainkan sistem yang bagus. Saya pikir mereka sangat vertikal. Saya pikir tim ini juga cukup energik. Benar-benar mencoba untuk menekan ruang-ruang kecil, memiliki tekanan yang baik, kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan bahwa skuad Garuda harus fokus selama pertandingan. Selain itu, mereka tidak boleh memandang remeh tim lawan karena ini bisa berbahaya. Ini yang harus ditekankan kepada semua pemain, karena kemenangan sangat krusial di laga malam nanti. Jadi, kami harus waspada. Kami harus 100% fokus pada permainan. Jangan biarkan kemudahan permainan masuk ke dalam pikiran Anda, ujarnya. Terkait pertandingan, Patrick cukup percaya diri bisa menang di laga kali ini. Apalagi, mereka sudah mempersiapkan pertandingan dengan baik dan memiliki waktu panjang untuk pemusatan latihan. Hal tersebut jadi modal penting untuk mendapatkan 3 poin di depan supporter sendiri. Karena semua orang tahu bahwa Cina memiliki tim yang bagus, saya tidak meremehkan siapapun, tapi kami tidak meremehkan satu negara pun. Tetapi saya cukup percaya diri dengan tim saya. Itulah masalahnya, ujarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memilih 23 pemain untuk menghadapi Cina. Dari 23 nama itu sudah termasuk Beckham Putra dan Stefano Lillipali. Kepastian ini diunggah oleh akun Instagram Timnas Indonesia. Selain Beckham Putra dan Stefano Lillipali, Patrick Kluivert juga memasukkan Jakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dalam laga melawan Cina nanti, sebelumnya ada 5 pemain yang tidak bisa bermain. Kelima pemain itu adalah Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu kuning. Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen sedang cedera. Terakhir Eliano Reinders yang berada di Belanda karena istrinya mau melahirkan. Patrick Kluivert tidak mendaftarkan 5 pemain dalam laga ini. Mereka adalah Reza Arya, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Reza Arya, Alhamdulillah, luar biasa, sungguh gila. Kita baru saja menyaksikan suasana megah Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi perjuangan Timnas Indonesia yang tampil luar biasa melawan raksasa Asia, Cina, dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di hadapan lebih dari 70.000 pendukung fanatik yang memadati setiap sudut stadion, Garuda tampil dengan semangat juang luar biasa, menyuguhkan pertarungan yang penuh intensitas dan determinasi tinggi. Sejak peluit awal dibunyikan wasit, diprediksi kedua tim langsung memainkan tempo cepat. Indonesia yang bermain di kandang sendiri tidak mau dipermalukan. Mereka memulai laga dengan pressing agresif dan pergerakan dinamis di sektor sayap. Jakob Sayuri dan Verdonk kerap naik membantu serangan, menciptakan lebarnya permainan. Lini tengah Indonesia yang diisi Haye, Pelupesi, dan Kambuaya tampil efektif dalam memotong alur serangan lawan. Tom Hay beberapa kali memperlihatkan visi permainan yang matang dengan umpan vertikal langsung ke lini depan. Striker Timnas Indonesia yang diperankan oleh Romeni berkali-kali membahayakan gawang Timnas Cina,
Tak ketinggalan juga dari sektor sayap yang kerap kali menyisir lini pertahanan timnas Cina. Timnas Indonesia terlihat menguasai lini tengah daripada timnas Cina itu sendiri. Di babak kedua, Patrick Kluivert mencari peruntungan dengan merotasi beberapa pemainnya yang kurang maksimal di babak pertama. Alhasil, permainan timnas Indonesia lebih lancar dalam melakukan penyerangan. Stadion semakin bergemuruh teriakan yel-yel untuk skuad Garuda semakin memompa dan membakar semangat pasukan Garuda. Mental China yang mulai runtuh di babak kedua bisa dimanfaatkan pemain Indonesia. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Bagaimana komentar kalian mengenai jalannya pertandingan tadi? Semoga saja ya guys di laga selanjutnya melawan timnas Jepang Indonesia dapat bermain lebih bagus lagi. Komentar Erick Thohir pasca laga akan kita tunggu bersama. Komentar apa yang akan dikeluarkan Erick Thohir setelah melihat laga ini ya guys. Dan pastinya media-media luar negeri juga akan beramai-ramai mengomentari jalannya pertandingan yang sangat seru ini guys. Dua grup. Hanya 2 juara grup yang otomatis mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Kans terakhir adalah lewat playoff antar konfederasi yang lebih menantang lagi. Indonesia minimal harus menang 2 pertandingan di babak kali ini. Namun, lawan mereka datang lewat wakil dari CIF, CONCACAF, CONMEBOL, dan OFC. Ini jadi jalur terakhir untuk pasukan Patrick Kluivert berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antara negara tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bicara tentang kekuatan timnas China. Timnas Indonesia akan menantang China pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis malam nanti. Skuad Garuda tentu ingin mengunci kemenangan untuk menjaga kans mereka ke Piala Dunia. Di sisi lawan, China dalam misi bangkit dan mengejar peluang melaju ke putaran keempat. Tentunya, pertandingan akan berjalan ketat sejak awal, dan ini harus diwaspadai oleh JITZES DKK. Patrick Kluivert menjelaskan, China bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, lawan skuad Garuda kali ini memiliki pemain berkualitas dan ini yang akan jadi ancaman. Kecepatan tim Dragons akan jadi kekuatan utama yang harus mereka waspadai. Tim nasional Cina adalah tim dengan banyak kualitas, memainkan sistem yang bagus. Saya pikir mereka sangat vertikal. Saya pikir tim ini juga cukup energik. Benar-benar mencoba untuk menekan ruang-ruang kecil, memiliki tekanan yang baik, kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan bahwa skuad Garuda harus fokus selama pertandingan. Selain itu, mereka tidak boleh memandang remeh tim lawan karena ini bisa berbahaya. Ini yang harus ditekankan kepada semua pemain karena kemenangan sangat krusial di laga malam nanti. Jadi, kami harus waspada. Kami harus 100% fokus pada permainan. Jangan biarkan kemudahan permainan masuk ke dalam pikiran Anda, ujarnya. Terkait pertandingan, Patrick cukup percaya diri bisa menang di laga kali ini. Apalagi, mereka sudah mempersiapkan pertandingan dengan baik dan memiliki waktu panjang untuk pemusatan latihan. Hal tersebut jadi modal penting untuk mendapatkan 3 poin di depan supporter sendiri. Karena semua orang tahu bahwa Cina memiliki tim yang bagus, saya tidak meremehkan siapapun, tapi kami tidak meremehkan satu negara pun. Tetapi saya cukup percaya diri dengan tim saya. Itulah masalahnya, ujarnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memilih 23 pemain untuk menghadapi Cina. Dari 23 nama itu sudah termasuk Beckham Putra dan Stefano Lillipali. Kepastian ini diunggah oleh akun Instagram Timnas Indonesia. Selain Beckham Putra dan Stefano Lillipali, Patrick Kluivert juga memasukkan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dalam laga melawan Cina nanti, sebelumnya ada 5 pemain yang tidak bisa bermain. Kelima pemain itu adalah Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu kuning. Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen sedang cedera.
Terakhir, Eliano Reinders yang berada di Belanda karena istrinya mau melahirkan. Patrick Kluivert tidak mendaftarkan 5 pemain dalam laga ini. Mereka adalah Reza Arya, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Reza Arya Alhamdulillah, luar biasa, sungguh gila. Kita baru saja menyaksikan suasana megah Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi perjuangan Timnas Indonesia yang tampil luar biasa melawan raksasa Asia, Cina, dalam lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di hadapan lebih dari 70.000 pendukung fanatik yang memadati setiap sudut stadion, Garuda tampil dengan semangat juang luar biasa, menyuguhkan pertarungan yang penuh intensitas dan determinasi tinggi. Sejak peluit awal dibunyikan wasit, diprediksi kedua tim langsung memainkan tempo cepat. Indonesia yang bermain di kandang sendiri tidak mau dipermalukan. Mereka memulai laga dengan pressing agresif dan pergerakan dinamis di sektor sayap. Yakob Sayuri dan Verdong kerap naik membantu serangan, menciptakan lebarnya permainan. Lini tengah Indonesia yang diisi Haye, Pelupesi, dan Kambuaya tampil efektif dalam memotong alur serangan lawan. Tom Hay beberapa kali memperlihatkan visi permainan yang matang dengan umpan vertikal langsung ke lini depan. Striker Timnas Indonesia yang diperankan oleh Romeni berkali-kali membahayakan gawang Timnas Cina. Tak ketinggalan juga dari sektor sayap yang kerap kali menyisir lini pertahanan Timnas Cina. Timnas Indonesia terlihat menguasai lini tengah daripada Timnas Cina itu sendiri. Di babak kedua, Patrick Kluivert mencari peruntungan dengan merotasi beberapa pemainnya yang kurang maksimal di babak pertama. Alhasil, permainan Timnas Indonesia lebih lancar dalam melakukan penyerangan. Stadion semakin bergemuruh teriakan yel-yel untuk skuad Garuda semakin memompa dan membakar semangat pasukan Garuda. Mental China yang mulai runtuh di babak kedua bisa dimanfaatkan pemain Indonesia. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Bagaimana komentar kalian mengenai jalannya pertandingan tadi? Semoga saja ya guys, di laga selanjutnya melawan Timnas Jepang Indonesia dapat bermain lebih bagus lagi. Komentar Erick Thohir pasca laga akan kita tunggu bersama. Komentar apa yang akan dikeluarkan Erick Thohir setelah melihat laga ini ya guys. Dan pastinya media-media luar negeri juga akan beramai-ramai mengomentari jalannya pertandingan yang sangat seru ini guys. Dua grup. Hanya 2 juara grup yang otomatis mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026. Kans terakhir adalah lewat play-off antar konfederasi yang lebih menantang lagi. Indonesia minimal harus menang 2 pertandingan di babak kali ini. Namun, lawan mereka datang lewat wakil dari CIF, CONCACAF, CONMEBOL, dan OFC. Ini jadi jalur terakhir untuk pasukan Patrick Kluivert berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi antara negara tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bicara tentang kekuatan Timnas China. Timnas Indonesia akan menantang Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis malam nanti. Skuad Garuda tentu ingin mengunci kemenangan untuk menjaga kans mereka ke Piala Dunia. Di sisi lawan, Cina dalam misi bangkit dan mengejar peluang melaju ke putaran keempat. Tentunya, pertandingan akan berjalan ketat sejak awal, dan ini harus diwaspadai oleh J. Idzes DKK. Patrick Kluivert menjelaskan, China bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, lawan skuad Garuda kali ini memiliki pemain berkualitas dan ini yang akan jadi ancaman. Kecepatan tim Dragons akan jadi kekuatan utama yang harus mereka waspadai. Tim nasional Cina adalah tim dengan banyak kualitas, memainkan sistem yang bagus. Saya pikir mereka sangat vertikal. Saya pikir tim ini juga cukup energik. Benar-benar mencoba untuk menekan ruang-ruang kecil, memiliki tekanan yang baik.
kata Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun ini melanjutkan bahwa skuad Garuda harus fokus selama pertandingan. Selain itu, mereka tidak boleh memandang remeh tim lawan karena ini bisa berbahaya. Ini yang harus ditekankan kepada semua pemain, karena kemenangan sangat krusial di laga malam nanti. Jadi, kami harus waspada. Kami harus 100% fokus pada permainan. Jangan biarkan kemudahan permainan masuk ke dalam pikiran Anda, ujarnya. Terkait pertandingan, Patrick cukup percaya diri bisa menang di laga kali ini. Apalagi, mereka sudah mempersiapkan pertandingan dengan baik dan memiliki waktu panjang untuk pemusatan latihan. Hal tersebut jadi modal penting untuk mendapatkan 3 poin di depan supporter sendiri. Karena semua orang tahu bahwa Cina memiliki tim yang bagus. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi kami tidak meremehkan satu negara pun. Tetapi saya cukup percaya diri dengan tim saya. Itulah masalahnya, ujarnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memilih 23 pemain untuk menghadapi Cina. Dari 23 nama itu sudah termasuk Beckham Putra dan Stefano Lillipali. Kepastian ini diunggah oleh akun Instagram Timnas Indonesia. Selain Beckham Putra dan Stefano Lillipali, Patrick Kluivert juga memasukkan Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dalam laga melawan Cina nanti, sebelumnya ada 5 pemain yang tidak bisa bermain. Kelima pemain itu adalah Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu kuning. Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen sedang cedera. Terakhir, Eliano Reinders yang berada di Belanda karena istrinya mau melahirkan. Patrick Kluivert tidak mendaftarkan 5 pemain dalam laga ini. Mereka adalah Reza Arya, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Reza Arya, Alhamdulillah, luar biasa, sungguh gila. Kita baru saja menyaksikan suasana megah Stadion Utama